Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok farmasi kelas A2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait praktikum farmakoterapi 1, yaitu sirosis hepatis. Adapun untuk anggota kelompok 2, yaitu ada Adelia Rizky Permata, NIM 003, Anissa Sekar Samudra, NIM 019, Muhammad Ali Bayhaqi, NIM 039, Rizky Agus Santosa, NIM 059, Denia Rizky Sudrajat, NIM 077, dan Ayunda Tasya Habsyari, NIM 093. Berikut untuk kasus yang kita dapatkan terkait identitas pasien terlampir pada PPT, slide presentasi. Mungkin bisa kita lanjut saja, next. Untuk riwayat MRS-nya, yaitu pasien dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri, perut membesar, sesak nafas, sedikit bingung, dan adanya kenaikan berat badan seberat 80 kg tanpa adanya sebab yang dapat dijelaskan selama 6 hari. Riwayat penyakitnya yaitu sirosis hepatik, child pox dengan grade A, dengan riwayat alkohol. Untuk riwayat obat yaitu pasien menggunakan spironolactone 2 kali 100 mg dan furosemide. Untuk riwayat lifestyle tidak ada, alergi tidak ada, dan diagnosa sementara yaitu sirosis hepatik, asites, dan hipertensi portal. Untuk parameter penyakit yang kita cek untuk laboratoriumnya, terdapat tekanan darah pasien 118/70, nadi 80, respiration rate 27, suhu tubuh 36,5, DCS 456, untuk muntah dan melena yaitu pasien negatif. Untuk pengecekan asites yaitu terdapat cairan pada abdomen perutnya. Untuk penelitian terkait pemeriksaan terkait edema, spider angiomata, dan pelamar eritema dihasilkan adanya tanda positif pada pasien. Untuk data laboratorium lainnya yaitu terkait hemoglobin, setelah dicek itu didapatkan 16 gram per desiliter, untuk HCT 47%, untuk trombosit yaitu 112 kali 10 pangkat 3 per mikroliter, untuk leukosit pasien yaitu 6,2 kali 10 pangkat 3 per mikroliter, untuk neutrofilnya yaitu 68%, kadar albumin 2,8 gram per desiliter, SGPT yaitu 116 mikro per liter, untuk SGOT-nya 88 U per liter, dan untuk PTT-nya yaitu 47 titik, INR 1,33, total protein 7,3, untuk kadar bilirubinnya 0,7 mg per desiliter, dan total bilirubinnya sebanyak 2,2 mg per desiliter. Setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan endoskopi, didapatkan kesimpulan yaitu tidak adanya varises esofagial, akan tetapi pada pasien ditemukan adanya hepatomegali. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada definisi sirosis komplikasi asites. Jadi asites itu adalah akumulasi jumlah cairan yang berlebihan di dalam rongga peritoneum. Asites juga merupakan salah satu komplikasi sirosis yang paling umum bersama dengan ensefalopati hepatik atau HE, sindrom hepatorenal, dan perdarahan saluran cerna bagian atas. Sekitar 60% pasien dengan sirosis akan berkembang menjadi asites dalam waktu 10 tahun. Kemudian ada sirosis komplikasi hipertensi portal. Jadi hipertensi portal itu merupakan peningkatan tekanan vena abnormal dalam sistem portal. Tekanan vena portal biasanya berkisar antara 7 sampai 12 mmHg saat istirahat dan dalam kondisi puasa. Hipertensi portal dapat didiagnosis secara akurat dengan tekanan gradien antara vena portal dan vena cava inferior yang didefinisikan sebagai gradien tekanan vena hepatik atau HVPG. Selanjutnya ada etiologi. Yang pertama terkait sirosis komplikasi asites. Secara umum etiologi asites diklasifikasikan sebagai penyebab jinak, ganas, dan campuran. Penyebab maligna ditemukan pada 20 kasus dan merupakan penyebab tersering dari asites yang diikuti oleh penyakit hati kronis sebanyak 9 kasus. Untuk yang pertama ada penyebab jinak, contohnya ada maligna, penyebab campuran, contohnya sirosis hati, sedangkan penyebab ganas, contohnya ada kanker ovarium. Kemudian ada sirosis komplikasi hipertensi portal. Setiap kondisi yang mengganggu aliran darah atau resistensi vaskular dalam sistem vena portal dapat menyebabkan hipertensi portal. Sirosis tetap menjadi penyebab yang paling umum pada hipertensi portal. Kemudian penyebab hipertensi portal dapat diklasifikasikan menurut lokasi anatominya, yaitu yang pertama ada prehepatik, intrahepatik, dan poshepatik. Selanjutnya ada patofisiologi dari sirosis komplikasi asites. Jadi aliran portal pada asites refraktor menyempit karena adanya sirosis dan berkembang menjadi hipertensi portal. Hipotesis yang diterima secara luas untuk asites refraktor adalah bahwa langkah awal yang menyebabkan asites adalah hipertensi portal setelah sirosis hati. Hal ini menyebabkan peningkatan pelepasan vasodilator lokal seperti oksida nitrat yang menyebabkan vasodilatasi pembuluh sepelan kronik. Kemudian ada sirosis
patofisiologi dari sirosis hipertensi portal. Jadi sirosis hati meningkatkan resistensi vaskular hati melalui distorsi mekanis sinusoid hati dan vasokonstriksi yang didorong oleh penurunan ketersediaan vasodilator yaitu nitrit oksida dan peningkatan produksi vasokonstriktor yaitu endotelin. Peningkatan sinyal tekanan portal ke sistem splanchnic untuk meningkatkan vasodilatasi dan meningkatkan aliran portal. Setelah itu, oksida nitrat memediasi vasodilatasi splanchnic dan angiogenesis, dan terjadi peningkatan resistensi vaskular di hati dan peningkatan aliran dari sistem splanchnic yang menyebabkan peningkatan tekanan portal. Yang selanjutnya yaitu faktor resiko. Yang pertama itu faktor resiko untuk sirosis asites. Sebagian besar kasus asites disebabkan karena penyakit hati, sehingga hal-hal yang dapat menjadi risiko timbulnya asites akibat penyakit hati diantaranya mengkonsumsi alkohol jangka panjang, pengidap hepatitis kronik atau penyakit kuning, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, pengidap karsinoma dan hepatoseluler inhibitor pompa proton atau PPI, serta perempuan dan penyakit autoimun. Untuk hipertensi portal sendiri itu paling sering disebabkan oleh sirosis hepatis. Oleh karena itu, faktor risiko sirosis hepatis perlu dipahami untuk mencegah hipertensi portal. Selain itu, penyebab non-sirosis tersering untuk hipertensi portal adalah skitosomiasis dan trombosis vena portal, sehingga faktor risiko kedua penyakit ini juga perlu dicermati. Berikutnya ada metode SOAP. Untuk yang pertama itu untuk sirosis komplikasi asites. Untuk subjektifnya itu ada perut membesar, sesak nafas, dan berat badan naik hingga 8 kilo dalam 6 hari. Untuk objektifnya, riwayat penggunaan obat ada spironolakton 2 kali 100 mg dan furosemid 100. Untuk selanjutnya itu ada pemeriksaan asites tender abdomen, kemudian respirasi rate sebesar 27, albumina sebesar 2,8 gram per desiliter, dan adanya edema. Untuk problem mediknya, sirosis hepatik dengan komplikasi asites. Asesmennya belum ada, terapi farmakologinya, penghentian penggunaan alkohol bila ada, dan diet terbatas natrium dan pendidikan diet. Yang kedua, ini untuk hipertensi portal, subjektifnya nyeri dan sedikit bingung. Untuk objektifnya, riwayat pengobatannya tidak ada, data laboratoriumnya ditemukannya edema, spider angiomata, palmar erythema, dan kemudian di endoskopi adanya tidak tanpa adanya varises. Untuk problem mediknya, sirosis hepatik dengan komplikasi hipertensi portal, asesmennya belum dilakukan terapi. Untuk terapi non-farmakologinya, hipertensi portal dilakukan endoskopi, kemudian tidak ditemukan esophageal varises, dilakukan lagi pre-primary prophylaxis, belum ada terapi spesifik, kemudian di endoskopi AVL. Untuk plan terapi, tujuan terapi dari terapi asites yang adekuat akan meningkatkan kualitas hidup pasien sirosis dan mencegah komplikasi. Terapi asites bertujuan mengurangi cairan tubuh agar cairan tubuh karena asites tetap dalam jumlah yang normal. Untuk hipertensi portal sendiri, penata laksanaan pada hipertensi portal merujuk pada tujuan penurunan tekanan darah pada vena portal. Terapi non-farmakologinya seperti yang tadi sudah disebutkan di atas, untuk sirosis asites itu penghentian jika adanya penggunaan alkohol, kemudian dilakukannya diet terbatas natrium dan pendidikan diet. Untuk hipertensi portal, dilakukannya endoskopi, kemudian tidak ditemukan esophageal varises, dilakukan kembali pre-primary prophylaxis, tidak ditemukan terapi spesifik, kemudian dilakukan endoskopi dengan IVL. Selanjutnya itu ada beberapa indikasi penyakit. Yang pertama sirosis komplikasi asites. Pasien diterapi spironolakton dan furosemid, tetapi terapinya itu tidak berhasil. Kemudian diterapi dengan terapi non-farmakologi menggunakan RCP. Untuk yang sirosis komplikasi hipertensi portal, kemudian dilakukan pemeriksaan endoskopi, tetapi tidak ditemukan esophageal varises, namun menunjukkan adanya spider angiomata dan palmar erythema, dan menandakan adanya peningkatan tekanan darah pada vena portal. Kemudian diterapi menggunakan NSBB atau non-selective beta-adrenergic blocker. Untuk tempat pemilihan pasien, sirosis komplikasi hasilnya dilakukan terapi non-farmakologi menggunakan RCT atau volume sintesis,
Kemudian untuk sirosis komplikasi hipertensi portal menggunakan NSDD seperti propanolol, natolol, dan carvedilol. Kemudian dipilih propanolol karena memiliki respon hemodinamik yang baik. Untuk tepat penilaian pasien, pada sirosis komplikasi asites, pasien tidak termasuk ke dalam koagulopati dan trombositopenia, parasintesis terlebih dihindari pada pasien dengan DC, kemudian pasien tidak termasuk ke dalam akut abdomen, dan harus dilakukan dengan hati-hati pada pasien hamil, pasien dengan organomegali, ileus, dan obstruksi usus. Kemudian untuk sirosis komplikasi hipertensi portalnya, pasien tidak hipersensitivitas terhadap propanolol, beta blocker, atau komponen formulasi apapun. Gagal jantung, serangan jantung, bradykardia sinus parah, sindrom sinus, asma bronkial, dan tambahan kontraindikasi lain seperti bronkospasme, hipoglikemia, hipotensi, dan lain-lain. Selanjutnya, tepat dosis, cara, dan lama pemberian. Yang pertama, LVP ini terapi lini pertama pada pasien dengan asites besar atau grade 3. Yaitu harus dihilangkan sepenuhnya dalam satu sesi. Parasintesis harus dilakukan dalam kondisi steril yang ketat dengan menggunakan bahan steril sekali pakai. Prosedur ini dikaitkan dengan resiko komplikasi lokal yang sangat rendah, terutama pendarahan. Yang kedua ada propanolol. Propanolol ini digunakan dengan dosis 20 mg per oral 2 kali sehari, disesuaikan setiap 2-3 hari sampai tujuan pengobatan tercapai. Diambil dosis 20 mg karena pada pasien yang mengidap asites, penggunaan dosis tinggi propranolol harus dihindari. Dengan dosis maksimal propranolol 320 mg pada pasien tanpa asites atau 160 mg pada pasien dengan asites. Selanjutnya ada waspada efek samping obat. Yang pertama dari LVP, pengeluaran cairan asites dalam jumlah besar atau LVP ini berpotensi terkait dengan pengurangan lebih lanjut dari volume darah efektif, yaitu suatu kondisi yang dikenal sebagai disfungsi sirkulasi pasca parasintesis atau PPCD. Manifestasi klinis dari PPCD ini yaitu gagal ginjal, hiponatremia dilusi, ensefalopati hepatik, dan penurunan kelangsungan hidup. Ekspansi volume plasma harus dilakukan pada penyelesaian LVP untuk mencegah komplikasi ini. Yang kedua, untuk efek samping propranolol, meliputi bradyaritmia, bronkospasm, efek pada CNS seperti kelelahan, insomnia, mimpi yang jelas, gangguan memori dan gangguan seksual, hiperglikemi, dan sindrom withdrawal. Selain itu juga, yang biasa terjadi adalah bronkitis, konstipasi, pusing, kantuk, dan kelelahan. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Pertama, KIE pada dokter yang merawat pasien. Pertama, parasintesis atau LVP harus dilakukan dalam kondisi steril yang ketat. Jarum dimasukkan ke dalam kuadran perut kiri atau kanan bawah menggunakan jalur stir. Kulit ditembus secara tegak lurus. Hal ini akan memastikan bahwa jalur jarum saling menutupi. Keringkan sampai kering dalam satu sesi secepat mungkin selama 1-4 jam. Setelah parasintesis, pasien harus berbaring di sisi yang berlawanan selama 2 jam. Jika ada kebocoran cairan asites yang tersisa dan atau jahitan yang dimasukkan di sekitar lokasi drainase. Langkah-langkah ini membantu untuk meminimalkan risiko kebocoran cairan asites. Ekspansi volume plasma harus dilakukan pada penyelesaian LVP untuk mencegah terjadinya BPCD. Dokter juga perlu menginformasikan hasil pemeriksaan laboratorium tes untuk hemodinamik pasien yang telah dilakukan oleh perawat dan praktisi. Pada terapi hipertensi portal, dokter menginformasikan dan melaksanakan monitoring terkait efek samping obat yaitu bronkitis, konstipasi, rasa kantuk, dan kelelahan. Dokter perlu menginformasikan hasil monitoring EKG, denyut jantung, dan tekanan darah. Kemudian, KIE pada perawat dan praktisi yang merawat pasien. Pertama, memantau kondisi pasien selama prosedur. Kedua, memberikan perawatan sesuai arahan tim medis. Ketiga, perawat dan praktisi diharapkan melakukan pemantauan hemodinamik secara kontinu. Parameter yang dipantau berupa denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan nilai PRA pasien. Keempat, pada terapi untuk asites dengan komplikasi hipertensi portal,
Perawat dan praktisi yang merawat pasien memantau EKG, denyut jantung, dan tekanan darah pada pasien. Kemudian, KIE pada pasien dan keluarga pasien. Pada terapi LVP, aturan paket dan lama pemberiannya yaitu 1 kali prosedur. Manfaat terapi ini yaitu untuk menyingkirkan peritonitis bakteri spontan pada pasien dengan asites, mengidentifikasi etiologi asites onset baru, mengurangi ketidaknyamanan perut atau gangguan pernapasan pada pasien hemodinamik pada stabil dengan asites tegang. Kemudian, hal yang harus diperhatikan yaitu pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya sebelum memulai prosedur, karena membantu dalam mengidentifikasi kantong cairan, karena prosedur ini dilakukan di kuadran bawah perut lateral. Kemudian, selama parasintesis, jarum dapat merusak organ perut atau pembuluh darah dan mungkin mengalami pendarahan. Atau cairan yang tersisa dapat keluar dari luka, serta mungkin akan muncul infeksi di luka atau di lapisan perut. Kemudian pada terapi propanolol, aturan paket dan lama pemberian yang diberikan yaitu 20 mg 2 kali sehari dengan penyesuaian dosis 2-3 hari terapi. Maksimal dosis obat propanolol ini yaitu 160 mg per hari. Manfaat obat ini yaitu untuk antihipertensi. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah hindari penghentian terapi secara tiba-tiba. Monitoring pada terapi ini yaitu pertama LVP, dilakukan pemantauan hemodinamik dan klinis. Parameter yang dipantau berupa denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan nilai PRA pasien. Pemantauan dilakukan setelah 6 jam prosedur LVP dan dilakukan pencatatan hasil setelah 48 jam dan pada hari ke-6 apakah muncul PPCD. PPCD ditandai dengan peningkatan aktivitas renin plasma, PRA, memburuknya vasodilatasi sistemik, dan hipotensi. Kemudian untuk monitoring propanolol yaitu dilakukan pemantauan EKG, denyut jantung, dan tekanan darah. Kemudian pemantauan detak jantung dan tekanan darah dilakukan 2 jam setelah inisiasi atau peningkatan dosis. Kesimpulan, asites merupakan suatu penyakit komplikasi karena sirosis ditandai dengan adanya akumulasi cairan berlebih dalam rongga peritoneum. Sedangkan hipertensi portal sebagai akibat sirosis ditandai dengan adanya portal. Umumnya, adanya asites dan hipertensi portal ini dikarenakan sirosis pada hati. Pada pasien asites dan hipertensi portal, karena sirosis, diterapi menggunakan LVP untuk terapi asites dan pemberian propanolol pada dosis 20 mg oral 2 kali sehari dengan penyesuaian dosis setiap 2-3 hari hingga tujuan pengobatan tercapai. Untuk monitoring, dilakukan pemantauan denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, dan nilai PRA pasien. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.